Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatuh Haula, NPM 2012-1022, kelas 4 akuntansi reguler pagi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang keputusan investasi atau capital budgeting, mata kuliah manajemen keuangan. Pengertian keputusan investasi. Investasi adalah aktivitas penempatan modal ke dalam sebuah usaha tertentu yang memiliki tujuan untuk memperoleh tambahan penghasilan atau keuntungan. Keputusan investasi adalah suatu tindakan yang mana biasanya dilakukan oleh pihak manajer keuangan untuk mengalokasikan sejumlah dana dalam bentuk penanaman modal. Keputusan tersebut akan membuat investor mengharapkan keuntungan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Keputusan investasi sering disebut sebagai penganggaran modal atau capital budgeting. Dalam keputusan investasi memiliki beberapa poin yang saya ambil. Yang pertama, pentingnya keputusan investasi. Kedua, dasar pengambilan keputusan. Ketiga, ada cara pengambilan keputusan dalam investasi. Pentingnya keputusan investasi. Perencanaan terhadap keputusan investasi sangat penting karena beberapa hal, yaitu Rianto tahun 2015 halaman 120-121. Pertama, dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka waktu panjang. Ini berarti bahwa perusahaan harus menunggu selama waktu yang panjang atau lama sampai keseluruhan dana yang tertanam dapat diperoleh kembali oleh perusahaan. Kedua, investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan terhadap hasil penjualan di waktu yang akan datang. Apabila investasi dalam aktiva tetap terlalu besar, melebihi daripada yang diperlukan, akan memberikan beban tetap yang besar bagi perusahaan, begitupun sebaliknya. Ketiga, pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar. Jumlah dana yang besar itu mungkin tidak dapat diperoleh dalam jangka waktu yang pendek atau mungkin tidak dapat diperoleh sekaligus. Berhubung dengan itu, maka sebelumnya harus dibuat rencana yang hati-hati dan teliti. Yang keempat, kesalahan dalam pengambilan keputusan mengenai pengeluaran modal tersebut akan mempunyai akibat yang panjang dan berat. Kesalahan dalam pengambilan keputusan di bidang ini tidak dapat diperbaiki tanpa adanya kerugian. Dasar pengambilan keputusan ada dua, yaitu return atau sebutan untuk keuntungan yang bisa diperoleh dari hasil menanam dana disebut instrumen penanaman modal. Kedua, resiko atau kerugian, sebutan untuk kerugian yang tengah dialami oleh investor dari beberapa faktor. Kebanyakan resiko biasanya terjadi secara tidak terduga. Cara pengambilan keputusan dalam investasi. Ada 5 tahap dalam proses pengambilan keputusan yang dapat berjalan terus-menerus, yaitu 1. Penentuan tujuan dari penanaman modal. Tahap ini para investor harus mengetahui apa saja tujuan untuk melakukan penanaman modal jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, penentuan kebijakan investasi. Tahap ini dimulai dengan melakukan penentuan keputusan atas alokasi aset atau sering dikenal dengan asset allocation decision. Yang ketiga, pemilihan strategi portofolio. Tahap ini memiliki 2 strategi portofolio yang dapat kalian pilih. Yang pertama, strategi portofolio aktif, yang mana berupa kegiatan dalam menggunakan ketersediaan informasi dan teknik guna meramalkan secara aktif serta menemukan kombinasinya portofolio yang jauh lebih baik. Yang kedua, strategi portofolio pasif, yakni kegiatan dari informasi di dalam portofolio yang seimbang dengan kinerja yang ada pada indeks pasar. Yang keempat adalah pemilihan aset. Tahap ini berupa melakukan pemilihan aset yang akan dimasukkan di dalam portofolio. Pada tahap ini membutuhkan evaluasi untuk setiap sekuritasnya yang ingin dimasukkan ke dalam portofolio. Tujuan tahapan ini yakni untuk mencari kombinasinya portofolio yang lebih efisien. Yang terakhir adalah pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Pada tahap ini dijadikan sebagai tahap final serta memutuskan dan menentukan apakah nantinya keputusan berinvestasi sudah layak atau belum. Aliran kas atau cash flow. Keputusan investasi yang dilakukan perusahaan mengharapkan akan bisa ditutup oleh penerimaan atau keuntungan di masa yang akan datang. Keuntungan ini bisa dalam 2 pengertian, yaitu pertama,
Laba akuntansi adalah laba yang terdapat dalam laporan keuangan yang disusun oleh bagian akuntansi. Kedua, laba tunai adalah laba berupa aliran kas atau cash flow. Dalam cash flow memiliki rumus, yaitu laba setelah pajak ditambah penyusutan ditambah bunga dikali 1 dikurangi bunga. Dalam penggolongan aliran cash memiliki 3. Yang pertama, initial cash flow adalah aliran yang berhubungan dengan pengeluaran kas untuk keperluan investasi. Yang kedua adalah operational cash flow, adalah aliran kas yang akan dipergunakan untuk menutup investasi. Yang ketiga adalah terminal cash flow, adalah aliran kas yang diterima sebagai akibat habisnya umur ekonomis suatu proyek. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.